bersamanya bebas dari takut. Inspirasi renungan diambil dari Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Demikianlah sabda Tuhan. Suatu malam saya terbangun dari tidur dengan rasa ketakutan yang teramat sangat. Namun, saya tidak tahu apa yang saya takutkan. Apakah takut karena pikiran dan persoalan yang terjadi dalam hidup? Atau kaget karena terbangun dan saat itu jam 3 dini hari? Yang saya lakukan secara otomatis adalah memegang rosario yang selalu ada di bawah bantal, dan saya langsung berdoa. Menurut para ahli psikologi, rasa takut termasuk dalam salah satu emosi dasar manusia selain bahagia, sedih, dan marah. Rasa takut bukan hanya emosi yang normal, tetapi juga emosi yang esensial, emosi yang penting. Orang yang tidak punya rasa takut justru berada dalam bahaya yang serius, karena rasa takut adalah mekanisme mempertahankan atau melindungi diri dari situasi yang mengancam. Namun, bisa jadi jika ada orang yang mengalami ketakutan berlebihan, ia dapat dikategorikan mengalami gangguan psikologis. Saya sependapat bahwa takut adalah mekanisme dalam diri menuju suatu proses kebebasan. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, dia yang telah mengatasi ketakutannya akan benar-benar bebas. Ketakutan yang dialami oleh para murid Yesus di Markus 6 juga tidak mudah didefinisikan. Apakah mereka ketakutan karena kondisi angin sakal yang dihadapi, atau takut karena melihat sosok yang berjalan di atas air yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa? Saat Yesus mulai naik dalam perahu, terbebaslah mereka dari ketakutannya. Kehadiran Yesus mengalahkan ketakutan dan membuat mereka bebas. Ketakutan para murid bisa dipahami dan mungkin akan terjadi pada kita jika kita mengalami peristiwa yang sama. Hal yang perlu dimaknai adalah kehadiran Yesus ternyata sanggup membebaskan kita yang saat itu dibuktikan bahwa kondisi alam mampu dikendalikan oleh Yesus. Kebebasan dari ketakutan yang sejati ternyata ada pada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melibatkan Yesus dalam hidup kita untuk mengatasi segala ketakutan kita? Pernahkah kita mengalami sukacita
karena dibebaskan oleh Yesus? Mengajak Yesus menjadi bagian hidup kita sama pentingnya dengan emosi esensial dari hidup manusia yang selalu dipenuhi oleh berbagai macam ketakutan. Bersama Yesus, kita benar-benar akan bebas dari rasa takut dan mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah, yang memiliki rasa takut, maka kami memohon padamu untuk berkenan mendampingi kami, agar kami selalu dapat berpegang padamu, sehingga kami benar-benar mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Amin.